Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Jauhar Novita dengan NPM 2011060422 dari kelas C, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis dan karakteristik media pembelajaran. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan jenis-jenis media pembelajaran. Jenis media pembelajaran dari berbagai sudut pandang dapat digolongkan berdasarkan 3 unsur, yaitu suara, visual, dan gerak. Dari ketiga unsur ini dibedakan menjadi 8, antara lain 1. Media audio, 2. Media cetak, 3. Media visual gerak, 4. Media visual diam, 5. Media audio semi gerak, 6. Media visual semi gerak, 7. Media audio visual gerak, 8. Media audiovisual diam. Selanjutnya, karakteristik media pembelajaran. Karakteristik media pembelajaran bertitik tolak kepada pengklasifikasian media di atas. Dapat diungkapkan bahwa karakteristik atau ciri khas suatu media berbeda menurut tujuan dan pengelompokannya. Karakteristik media ini akan menjadi tolak ukur dalam pemilihan media untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran tertentu. Berikut ini karakteristik beberapa jenis media pembelajaran yang lazim digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, media grafis atau visual diam. Dalam proses pembelajaran, media cetak dan grafis merupakan media yang paling banyak dan paling sering digunakan. Media ini termasuk kategori visual non-proyeksi yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima pesan atau dari guru kepada siswa. Secara sederhana, media grafis ini dapat diartikan sebagai media yang mengandung pesan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, gambar-gambar, simbol yang mengandung arti. Macam-macam media grafis adalah gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, poster, grafik, media cetak, buku, dan display. Karakteristik dari media grafis ini secara umum adalah yang pertama, melibatkan indera penglihatan, relatif murah ditinjau dari segi biaya, relatif sederhana dan mudah pembuatannya. Selain itu, ada 6 syarat yang harus dipenuhi agar media ini menjadi pemilihan tepat dalam pembelajaran, yaitu yang pertama harus autentik, yang kedua sederhana, yang ketiga ada bantuan petunjuk ukuran sebenarnya, yang keempat menunjukkan gerak atau perbuatan, yang kelima relevan dengan tujuan pembelajaran, yang ketujuh mengandung unsur seni. Yang kedua yaitu media audiovisual. Media audiovisual meliputi 1. Media video. Media video merupakan salah satu jenis media audiovisual selain film yang banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran, biasa dikemas dalam bentuk VCD. Yang kedua, media komputer. Media ini memiliki semua kelebihan yang dimiliki oleh media lain. Selain mampu menampilkan teks, gerak, suara, dan gambar, komputer juga dapat digunakan secara interaktif, bukan hanya searah. Bahkan, komputer yang disambung dengan internet dapat memberikan keleluasaan belajar, menembus ruang dan waktu, serta menyediakan sumber belajar yang hampir tanpa batas. Yang ketiga yaitu media audio. Media audio meliputi 1. Radio. Radio merupakan perlengkapan elektronik yang dapat digunakan untuk mendengarkan musik yang bagus dan aktual. Radio dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang cukup efektif. Yang kedua, kaset audio. Kaset audio yang dibahas di sini khusus kaset audio yang sering digunakan di sekolah. Keuntungannya adalah merupakan media yang ekonomis karena biaya pengadaan dan perawatan yang murah. 4. Media proyeksi. Media proyeksi terdiri dari 1. Transparansi OHP. Transparansi OHP adalah alat bantu mengajar tatap muka sejati, sebab tata letak ruang kelas tetap seperti biasa. Guru dapat bertatap muka dengan siswa. Perangkat media transparansi meliputi perangkat lunak atau overhead transparansi
dan perangkat keras atau overhead projector. Yang kelima, media visual adalah media yang tidak diproyeksikan. Terdiri dari satu media realita, adalah benda nyata. Kelebihan dari media realita ini adalah dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Yang kedua, model adalah benda tiruan yang dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Yang ketiga, media grafis tergolong media visual yang menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visual. Fungsi dari media grafis adalah menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan. Jenis media grafis sendiri adalah gambar atau foto, paling umum digunakan sketsa, gambar sederhana atau graf kasar, diagram, gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol untuk menggambarkan struktur dari objek tertentu secara garis besar. Misal untuk mempelajari organisasi kehidupan dari sel sampai organisme. Selanjutnya, bagan atau cat, konsep yang sulit sehingga lebih mudah dicerna siswa. Dalam bagan sering dijumpai bentuk grafis lain seperti gambar, diagram, kartun, atau lambang verbal. Yang terakhir yaitu grafik. Gambar sederhana yang menggunakan grafik, titik, simbol verbal, atau bentuk tertentu yang menggambarkan data kuantitatif, misal untuk mempelajari